Oke, kita mulai. Jadi nanti akan saya mulai dari awal sekali dengan apa itu furnace, kemudian bahan furnace itu apa, sampai nanti ke desainnya. Karena memang mungkin materi baru ya. Jadi furnace, di sini furnace. Kalau namanya furnace itu kan berarti bahan bakar dan pembakaran. Karena kan nanti kalau kita sudah bicara masalah dapur, itu kan intinya adalah yang awal yang harus kita pahami adalah bahan bakar. Bahan bakar apa yang akan kita pakai itu yang pertama. Yang kedua kemudian proses pembakarannya akan seperti apa. Kalau mungkin kalian reaksi pembakaran itu kan kalau kalian sekilas tahu itu kan ada segitiga api. Ketika kita akan melakukan proses pembakaran itu kan berarti harus ada bahan bakar, udara, dan panas. Kemudian kan dari bahan bakar itu nanti akan bereaksi dengan, jika dia bereaksi dengan udara atau oksigen, dia akan menjadi apa? Apakah dia termasuk pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna? Karena akan seperti itu nanti. Yang awal yaitu bahan bakar, di mana untuk bahan bakar itu diartikan sebagai bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran tersebut dengan sendirinya, disertai dengan pengeluaran kalor. Kalau kita adalah panas. Jadi segala sesuatu, sebenarnya bahan bakar itu adalah segala sesuatu yang dia bisa menghasilkan panas, itu bisa disebut sebagai bahan bakar. Tapi kan kalau kita bicara masalah bahan bakar, seperti hal yang paling simpel ketika kita menggunakan kerut, kemudian kita menggunakan minyak tanah, kemudian kita menggunakan gas. Dari masing-masing itu kan pasti mempunyai panas pembakaran yang berbeda-beda, ya kan? Seperti juga ketika kita membakar misalkan daun dengan membakar batang, kemudian membakar briket, itu kan juga dia akan mempunyai panas pembakaran yang berbeda-beda juga. Sama juga seperti itu intinya. Kemudian dari pembakaran itu kan tetap ketika kita memilih bahan bakar itu kan setidaknya kita berusaha untuk mencari bahan bakar dia yang ramah lingkungan, karena kan sekarang memang kecenderungannya ada kecenderungan sesuatu itu lebih ramah lingkungan. Itu salah satunya. Kemudian untuk karakteristik bahan bakar, di sini ada ada syarat-syarat bahan bakar yang baik, itu yaitu mempunyai titik nyala yang rendah sehingga mudah terbakar. Biasanya kenapa sih kita memilih gas? Itu memang dia mempunyai titik indih yang rendah dan dia memang sangat mudah terbakar. Selain mempunyai sifat yang mudah terbakar, dia harus juga mempunyai nilai kalori yang tinggi. Nilai kalori yang tinggi di sini adalah diharapkan ketika kita akan membakar, otomatis akan panas yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga proses pembakaran itu terjadi dengan cepat. Kemudian tidak menghasilkan gas buang yang beracun dan membahayakan. Makanya kenapa ketika proses pembakaran sebisa mungkin kita membuat atau membuat pembakaran itu terjadi secara sempurna sehingga tidak terlalu banyak CO2 yang akan dihasilkan. Kemudian asap yang dihasilkan sedikit, tidak banyak membentuk jelaga. Kita tahu sendiri kalau di furnace misalkan kemudian kita terlalu banyak jelaga, otomatis akan menurunkan panas pembakarannya. Seharusnya panas pembakarannya tinggi, karena banyak jelaga, akhirnya panas pembakarannya tidak mencapai yang kita inginkan. Kemudian juga ekonomis. Ekonomis di sini yaitu dia mudah disimpan, mudah diangkut, apalagi kalau kita bisa memanfaatkan gas maupun fuel atau apapun yang sisa produksi yang memang tidak, kalau secara proses kita jual, jika kita membangun satu unit baru itu terlalu besar, sehingga akan lebih ekonomis jika kita memanfaatkan bahan bakar tersebut digunakan sebagai fuel di unit kita sendiri. Makanya kenapa ketika misalnya kemarin tadi saya sebutkan, ketika kita mempunyai sumur minyak, tapi di situ masih ada C3, C4 atau C4, C5. Kita akan menganalisa, mengevaluasi berapa sih banyaknya C3, C4 atau C5 yang ada. Apakah nanti seandainya kita membuat sebagai LPG untuk kita packing ataupun kita distribusikan, apakah dia ekonomis ketika kita harus membuat satu unit LPG plant? Kalau memang dengan kapasitas yang terlalu kecil, berarti kita bisa memanfaatkannya untuk sebagai fuel dari unit kita, di unit utilities yang akan kita pakai atau di unit atau di furnace yang sebagai fuel di furnace untuk menghasilkan panas ataupun untuk menghasilkan panas.
Kemudian karakteristik yang terakhir berarti dia harus mempunyai efisiensi yang tinggi. Jadi memang tidak terlalu banyak dia yang akan terbuang. Itu untuk karakteristik. Salah satunya adalah biasanya memang ketika kalian nanti mendesain sebuah proses, sebisa mungkin, misalkan kalau memang kalian harus tetap menghitung, karena utilities itu adalah salah satu memang dia yang membutuhkan cost yang lumayan tinggi. Apakah itu di furnace, apakah nanti untuk water boiler, atau untuk yang lainnya. Jadi kalian bisa hitung-hitungan, misalkan ini kalian akan membuat satu plan baru, ya satu plan yang kapasitasnya tidak terlalu tinggi, kemudian apakah nanti kalian membandingkan, apakah jika kalian membeli dari luar, misalkan dari PLN kah atau dari yang mana, apakah nanti akan cost yang kalian keluarkan itu lebih kecil atau lebih besar? Karena ketika kita bicara masalah keekonomian atau desain, itu kan kita akan bicara keseluruhan. Jadi berapa sih cost produksi dan berapa total keuntungannya. Yang kalau untuk produksi berarti untuk manpower dan yang lain sudah diinkludkan ya di situ untuk asuransi dan yang lainnya. Setelah diinkludkan dengan keuntungan, apakah berapa sih margin keuntungan yang kita miliki? Jadi di situ ketika kalian berdesain memang benar-benar kalian harus menghitung beberapa kemungkinan jika nanti beli akan seperti apa, jika nanti kalian memanfaatkan fuel yang ada di sistem kalian nanti akan seperti apa. Seperti itu. Itu yang harus menjadi pertimbangan kalian ketika nanti akan mendesain. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Bu mau nanya. Silakan. Silakan, Rayhan. Kan di sini dikatakan bahan bakar, karakteristik bahan bakarnya itu harus memiliki efisiensi yang tinggi ya Bu. Nah, bahan bakar yang efisiensinya tinggi itu seperti apa ya Bu? Contohnya. Dia yang bisa terbakar sempurna. Sebisa mungkin kan gini, ketika kita akan memilih bahan bakar kan sebisa mungkin bahan bakar itu selain yang kepersakatan di atas kan berarti dia juga harus bisa terbakar sempurna. Misalkan kalian ingin membakar misalkan kayu gitu kan, kemungkinan ketika kita menggunakan bahan bakar kayu itu kalau memang panasnya tidak sempurna itu kan juga dia akan menimbulkan selain jelaga dia juga akan menyebabkan apa, kemungkinan ada bahan-bahan bakar yang tidak terbakar. Berbeda ketika kalian menggunakan gas, menggunakan misalkan metan, etan, propan ataupun butan. Otomatis kan kemungkinan dia kalau dibandingkan dengan gas dengan misalkan sisa kerut ya, itu pasti akan mempunyai efisiensi yang tinggi ketika kita menggunakan gas. Karena kemungkinan terbakarnya lebih tinggi, kemudian dia juga dari panas tembakannya juga lebih tinggi dibanding dengan yang misalkan sisa dari kerutnya. Jadi berapa persen sih dia untuk bisa membakar? Seperti itu efisiensinya. Nah, tapi kemudian kita juga harus berpikir ulang. Kita nggak bisa memaksakan misalkan gini, kita tahu bahwa ketika kita menggunakan gas sebagai bahan bakar itu mempunyai efisiensi yang dibilang sempurna. Maksudnya ya dia juga panas tembakannya tinggi, kemudian dia juga titik nyalanya rendah, kemudian juga tidak menimbulkan asap, kemudian juga kemungkinan tidak menimbulkan jelaga. Tapi apakah gas ketika kita membangun di suatu lokasi, apakah gas itu bisa kita dapatkan dengan mudah? Karena kalian juga harus ingat, ketika kita menghandling masalah gas itu akan jauh lebih susah dibanding dengan kita menghandling liquid. Ya kan, ketika kita meminta LPG atau LNG sebagai bahan bakar, itu akan berbeda ketika nanti handlingnya akan pasti berbeda ketika kita hanya meminta misalkan sisa kerut ataupun minyak sisa-sisa proses yang lainnya itu pasti akan berbeda. Itu sebagai pertimbangan juga. Jadi ketika kita memilih sesuatu, memang kita harus memprediksikan atau menganalisa bisa nggak sih sesuatu yang ideal itu bisa kita ambil. Ketika kita tidak bisa mengambil atau meminta barang yang ideal, berarti kan memang kita harus ada opsi yang lain. Setidaknya dari sekian banyak pilihan itu adalah pilihan yang kita anggap paling baik. Seperti itu. Misalnya kalian harus memilih antara kayu bakar dengan briket. Berarti kan kalian harus tetap menentukan mana dia mempunyai nilai kalori yang lebih tinggi, kemudian mana dia yang efisiensinya lebih tinggi. Itu kan tetap harus kalian analisa. Itu juga perlu misalkan sama-sama dari yang biomas misalkan. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Misalkan di satu lokasi kalian mengolahnya sempurna, kemudian
kalian harus memikirkan ketika kalian harus menggunakan fuel apa untuk bahan bakar. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu perlu tetap kalian lakukan. Oke, yang lain bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sumber bahan bakar. Ada beberapa sumber bahan bakar yang bisa kita dapatkan. Yang pertama berarti kan yang sudah biasa itu kan fosil ya. Dulu awal-awal batu bara itu salah satu salah satu bahan bakar yang memang diidolakan. Tapi kemudian karena masalah polusi yang lainnya, akhirnya dia berubah, bergeser. Bergeser kemana? Akhirnya bergeser ke minyak bumi dan terakhir ke gas. Itu. Kemudian selain bahan bakar fosil juga ada bahan bakar nuklir seperti uranium, plutonium, dan bahan bakar nuklir panas ini didapatkan dari penguraian atom melalui peristiwa radioaktif. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghandle bahan bakar nuklir tersebut? Karena kalau dibanding dengan bahan bakar fosil, otomatis handling dari bahan bakar nuklir itu jauh lebih susah. Sebenarnya bukan susah ya, selama kita mengikuti, biasanya kan tetap ketika kita akan menggunakan sesuatu bahan bakar itu pasti akan ada lisensinya. Selama lisensi itu kita pegang, kemudian desainnya sesuai dengan yang distandarkan, kemudian pengoperasiannya sesuai dengan standar SOP yang diberikan oleh sebuah lisensi, itu pasti nggak akan masalah sebenarnya. Biasanya yang terjadi adalah ketika sudah running, merasa aman, kemudian standar operasi yang harusnya dijalankan itu tidak dijalankan. Biasanya seperti itu. Tahun 2000 berapa itu terjadi kebocoran nuklir di Jepang karena alasannya gempa di bawah permukaan laut. Sebenarnya kebocoran itu bisa ditangani karena waktu itu sistem kontrolnya dia di-off-kan. Karena sistem kontrol di-off-kan, ketika terjadi gempa, dia tidak bisa menutup secara otomatis. Segala sistemnya harusnya dimatikan, ternyata karena sistem kontrolnya di-off-kan, makanya dia tidak bisa langsung menutup secara otomatis dan harus ditutup secara manual. Itu yang terjadi. Makanya sebenarnya kalau secanggih apapun negaranya, kadang-kadang kan tetap ya, kadang-kadang cost untuk proses itu kan memang agak apa istilahnya mahal. Untuk memangkas kosan biasanya kan ada beberapa yang agak agak cheating gitu ya, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan prosedurnya. Itu resikonya ketika ada gempa ya sudah. Padahal desain awalnya karena Jepang itu memang rawan gempa, sudah memang didesain untuk yang lokasi-lokasi yang desain untuk gempa memang. Tapi kan kembali sifat manusia. Kemudian bahan bakar lain, di sini ada sisa tumbuhan, biomas, minyak nabati, kemudian minyak hewan, biofuel, dan biodiesel. Kita sudah tahu ya untuk bahan bakar lain setelah bahan bakar fosil kan memang untuk bahan bakar itu sekarang lebih ke renewable ya. Kita berusaha untuk sesuatu yang memang bisa diperbarui, entah itu dari fosil lah, entah itu dari minyak lah, dari tumbuhan lah, atau memang dari sisa-sisa makanan dan yang lainnya. Apapun itu, yang jelas ketika kita memilih bahan bakar dari sumber renewable, kita harus memastikan bahwa yang kita pilih adalah bahan-bahan yang dia tidak merupakan bahan pangan. Jangan sampai ketika kita memilih misalkan kita mau menggunakan biodiesel dari minyaknya dari minyak apa? Ternyata dari minyak kelapa, dengan minyak kelapa sawit misal. Padahal kelapa sawit itu kita gunakan juga untuk konsumsi minyak goreng. Itu nggak boleh. Jadi kita boleh mengambil minyak kelapa sawit untuk sebagai biodiesel misalkan, tapi kita harus memastikan bahwa ketahanan pangan itu terjaga. Itu yang harus kita pastikan. Makanya kalau kalian baca-baca, kalau mungkin yang ikut riset dan yang lainnya, pasti pemilihannya adalah sesuatu yang memang sudah tidak dimanfaatkan untuk sumber pangan. Karena jangan sampai ketika kita memilih bahan baku itu dia tarik ulur antara industri pangan dan industri energi atau bahan bakar. Itu kan tetap maksudnya orang itu tetap kesetimbangan pangan itu yang menjadi prioritas. Jadi untuk energinya dicari untuk alternatif-alternatif yang lain.
Sini bisa dipahami sampai isinya. Makanya ketika nanti kalian misal akan mendesain gitu, mendesain fitmu dari apa? Misalkan kalian ingin mendesain biodiesel dari apa? Kalian harus memastikan apakah fit kalian itu, feedstock kalian itu memenuhi enggak untuk kalian bangun sebagai industri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah fit yang kalian ambil itu nanti apakah dia akan tumpang tindih dengan fit yang digunakan sebagai bahan bakar. Sumber makanan atau sumber pangan. Itu juga menjadi concern yang harus kalian perhatikan. Jadi pahami sampai di sini? Jadi pahami ya, jelas ya. Dan mestinya sudah banyak baca-baca untuk ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk komposisi. Kalau komposisi bahan bakar ini secara umum ya, secara umum pasti ada sistem karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan belerang, abu, dan lainnya. Kemudian untuk combustible matter, itu unsur kimia yang penting yaitu ada C, H, dan S. Di mana C, H, dan S itu adalah unsur-unsur yang bila terbakar, dia akan menghasilkan panas. Kemudian yang non-combustible matter itu ada unsur yang terkandung dalam bahan bakar namun tidak dapat terbakar seperti oksigen, nitrogen, bahan mineral atau abu dan air. Jadi di sini ketika kalian memilih bahan bakar, komposisi bahan bakar, otomatis kalian harus lebih memperbanyak unsur-unsur yang menghasilkan panas seperti C, H, dan S. Seperti itu. Kemudian klasifikasi. Kalau kita bisa bicara masalah klasifikasi, yang namanya klasifikasi kan tetap namanya segala sesuatu itu kan akan terbagi menjadi 3 ya, itu pasti. Yang pertama adalah padat, cair, gas. Itu ya wis seperti itu. Namanya juga fase padat, fase liquid atau fase gas. Kan akan seperti itu juga. Jadi untuk bahan bakar ini juga dibagi menjadi 3. Seperti bahan bakar padat. Bahan bakar padat apa? Berarti solid fuel. Contohnya apa? Bahan bakar padat. Ada yang bisa ngasih contoh untuk bahan bakar padat? Ini kok 31 ya? Kalian memang berapa orang? Bara, Bu. 30 orang, Bu. 30 orang. Oke. Saya, Bu. Silakan. Maksudnya saya baru login lagi. Kenapa? Saya baru login lagi. Saya kan sama Yuva ini. Mau login sendiri. Excel. Bahan bakar yang dapat di bahan bakar padat apa contoh? Batu bara mungkin, Bu. Kenapa? Batu bara, Bu. Batu bara. Selain batu bara? Selain batu bara apa? Yang salah satu yang bisa di itu. Kalau misalnya kayak nabati kayak kayu gitu, masuk nggak, Bu, kira-kira? Bisa aja. Apa selain itu apa? Kayu. Mungkin. Terus untuk bahan bakar liquid? Angel? Ya, Bu. Untuk bahan bakar liquid apa contohnya? Mungkin kalau bahan bakar liquid itu mungkin ada solar, diesel, Bu. Yang paling sering dipakai solar, diesel. Kemudian Aftur, Bu, bisa. aftur mau kamu gunakan untuk bahan bakar? Biodiesel, Bu. Biodiesel. Kemudian untuk bahan bakar gas? Bahan bakar gas. Gas apa? Tadi kayaknya kita pagi tadi sudah bahas ya gas. Belum ya? Apa dengan gas dua tadi pagi? Ya sering kita pakai untuk bahan bakar gas itu contohnya apa?
Apa untuk gas? Mbak Angel. Yang paling simpel yang sering kalian tahu lah. Saya kasih contohnya nggak usah yang susah-susah. Bahan bakar gas itu LPG, Bu. LPG, LNG itu kan bisa sebagai bahan bakar Iya. gas. Kemudian untuk masing-masing bahan bakar tersebut dibagi menurut asalnya itu bahan bakar alam atau natural fuel dan bahan bakar yang disiapkan atau prepared fuel. Kemudian satu-satu di sini untuk klasifikasi bahan bakar. Untuk bahan bakar cair, itu adalah hampir semua bahan bakar cair yang digunakan secara komersial adalah dibuat dari natural petroleum atau crude oil. Kemudian fuel oil adalah bahan bakar yang paling berat yang banyak digunakan untuk bahan bakar dapur. Titik didihnya di atas 320 derajat Celcius. Kemudian untuk fuel oil diklasifikasikan oleh US Bureau of Standard dalam nomor grade 1 sampai 6. Kemudian masing-masing grade mempunyai properties yang berbeda sesuai dengan spesifikasi ASTM D396. Jadi kalau kalian nanti di lab bisa ngecek-ngecek untuk standar D396 itu apa dan apa-apa ya saja yang di standarkan. Kemudian di sini ada klasifikasi bahan bakarnya. Jadi di sini ada ASTM-nya. Dari masing-masing ini ada ASTM yang metode dipakai. Flash point-nya itu apa, kemudian flash point-nya berapa, kemudian sampai physical distillation-nya itu seperti apa. Itu nanti bisa dibaca ya. Nanti coba tak kirim ke Dava di sini. Kemudian untuk klasifikasi bahan bakar. Jadi di sini untuk grade dari paling atas, paling kanan itu grade 1, 2, 4, kemudian sampai 6, kemudian kategorinya dan jenis burner yang digunakan. Jadi untuk grade 1 yaitu middle distillate. Di sini untuk jenis burnernya yaitu vaporizing type, tipe vaporizing. Kemudian untuk yang grade kedua dengan middle distillate di sini adalah untuk burner tipe atomizing, berarti pakai atomizing. Kemudian untuk heavy distillate fuel, di sini dia menggunakan burner equipped with device to atomize oil sampai ke bawah. Jadi nanti kalian bisa baca juga di sini. Jadi sampai grade dari 1, 2, 4 light, 4, 5 light, 5 heavy sama dengan 6. Itu. Jadi nanti ketika kalian nanti akan memilih jenis bahan bakarnya, nanti juga kalian juga di situ juga harus menentukan spesifikasi dari burner yang akan kalian pakai. Itu penting karena nggak semua, biasanya tetap seperti alat-alat yang lain, burner itu juga ketika kita akan memilih tipenya itu juga akan menentukan jenis fuel apa yang akan kita pakai nantinya. Oke, nanti habis ini tak kirim ke Dava ya. Kemudian tadi yang untuk liquid, sekarang untuk bahan bakar gas. Seperti yang kita tahu ya, untuk bahan bakar gas itu kan memang bahan yang paling mudah untuk dibakar. Dan karena dia mempunyai apa? Dan selain mudah dibakar, dia juga mempunyai nilai kalori yang tinggi atau panas pembakaran yang tinggi. Tapi yang seperti tadi, dia juga tetap ya namanya juga sesuatu itu pasti ada nilai plus dan nilai minusnya. Kalau gas memang dia punya panas pembakaran tinggi, mudah terbakar, tapi juga dia juga ada kelemahannya, termasuk enzimnya yang memang lebih susah dibanding dengan bahan bakar liquid maupun padat. Kemudian terdapat 2 jenis bahan bakar gas yang digunakan di kilang, yaitu gas alam dan gas kilang yang berasal dari hasil proses pengolahan minyak. Gas alam di sini misalnya ya sudah gas alam biasa yang memang dia ada, kemudian nilainya nggak terlalu banyak, akhirnya daripada dibuang ke lingkungan atau ketika diproses juga tidak menguntungkan, akhirnya digunakan sebagai bahan bakar. Atau dari hasil proses pengolahan minyak, berarti misalkan ada dari gas-gas buang yang ada di proses di satu unit, itu juga kita bisa gunakan sebagai bahan bakar untuk di burner.
Kemudian untuk keuntungannya, untuk keuntungan bahan bakar gas yaitu lebih mudah terbakar sempurna dan tidak menghasilkan asap. Kita tahu sekali ya. Dulu ketika kita pakai, mungkin dari kalian yang tahu perkembangan dari minyak bahan bakar dari kayu, kemudian berubah menjadi minyak tanah, kemudian berubah menjadi LPG, pasti bisa membedakan ya, bisa membedakan perubahannya seperti apa untuk masalah pembakarannya. Jelas untuk kayu itu dia mempunyai pembakarnya itu banyak tidak sempurnanya, dan dia juga menyebabkan adanya jelaga lah, adanya eh, abu ya, sisa pembakaran. Kemudian ketika kita pakai kita pakai minyak tanah misalnya, dia jelaganya tidak sebanyak kayu, tapi juga tetap walaupun ada jelaga nggak sebanyak kayu dan tidak ada meskipun ada sisa pembakaran nggak terlalu banyak. Dan ketika kita beralih ke gas, itu jelas itu lebih bersih, lebih simpel ya. Kemudian tidak memerlukan pompa transfer. Pompa transfer di sini adalah ketika kita nanti di unit burner. Jadi kan gas itu sifat gasnya akan tetap dia akan mempunyai sifat gas mengalir dari bawah ke atas. Dari sifat gasnya sendiri itu kita tidak perlu menggunakan pompa. Tapi beda ketika kita menggunakan misalkan liquid, otomatis mau nggak mau kita harus menyemprotkan fuel itu untuk bisa terbakar di burnernya. Kemudian pengontrolan suhu pada furnace lebih cepat dan mudah, otomatis ya. Ketika kita pakai gas, misalkan kita mau mematikan ya sudah kita matikan. Tetapi beda ketika kita menggunakan kayu api atau menggunakan batu bara. Kita nggak bisa ketika kita mau mati sekarang gitu, nggak bisa. Berarti kan proses, karena sifat batu bara sendiri kan dia yang memang dia mempunyai panas yang tinggi, tapi kemudian dia untuk seandainya kita ingin mengontrol suhunya itu kan nggak semudah ketika kalau gas kan kita putar aja, misalkan dengan feed yang berbeda otomatis panasnya akan berbeda. Tapi ketika menggunakan batu bara otomatis kan kita nggak sesimpel itu untuk bisa menurunkan suhunya. Kemudian tidak memerlukan atomizing system. Atomizing berarti mengubah partikelnya menjadi atom-atom. Kemudian nilai kalor persatuan berat lebih tinggi, sedangkan kerugiannya adalah mudah terbakar sehingga perlu penanganan lebih cermat serta penyimpanannya memerlukan instalasi yang mahal. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tetap ketika ada keuntungan pasti ada kerugiannya. Tetapi kembali ketika kita akan memilih lebih banyak mana sih keuntungan dan kerugiannya. Dan biasanya tetap akan mengacu pada ketersediaan. Mana yang lebih tersedia di alam atau di lingkungan sekitar. Itu juga akan menjadi pertimbangan ketika kita memilih jenis bahan bakar apa yang akan kita pakai. Seperti itu. Oke, jadi pahami sampai di sini ya. Itu harusnya pelajaran yang hanya mereview sekilas saja. Kemudian untuk spesifikasi bahan bakar. Jadi ada beberapa poin yang harus kalian tahu atau kalian penuhi atau setidaknya kalian harus tahu ketika kita akan memilih bahan bakar. Itu salah satunya adalah heating value atau nilai bakar. Kemudian kandungan air, kemudian kandungan abu, kadar belerang, berat jenis, viskositas, titik nyala, kemudian titik sulut, bau, titik anilin, dan faktor karakteristik dan titik didih. Itu kan kalau kalian bahan bakar juga ketika kalian di lab minyak bumi itu kan banyak standar yang memang kalian bisa kalian uji, salah satunya kan seperti ini. Ini bahan bakar itu kan sama aja intinya. Oke, lanjut untuk nilai kalor. Nilai kalor. Kalian bisa membayangkan nilai kalor itu seperti apa sih? Ada yang bisa menjawab? Apa sih nilai kalor itu? Nilai kalor. Rifano? Rifano ada? Rifano nggak ada? Apa sih kamu ke nilai kalor itu apa?
Nilai kalor apa sih? Tahu lah kamu. Misalnya nilai kalor nggak ada. Apa nilai kalor itu? Rifano? Mana Rifanonya? Rifano nggak jawab. Gimana dia? Kalau tuh nilai Oke, nggak jawab ya Rifanonya. Oke. Nggak masalah. Langsung alfa. Bu, lewat Excel Bu dia Bu. Udah, saya nggak mau. Sudah saya panggil beberapa kali nggak jawab, langsung alfa. Tadi lewat Excel Bu dia Bu. No excuse. Suaranya kecil. No excuse. Alfa langsung. Laptopnya ini Bu, speakernya rusak makanya saya tadi lari ke Excel Bu. Please, buat mau jawab. Optimal desain alat 2. Bentar, saya akan mengedit untuk absensi. Rifano. Saya sudah bilang, kalau saya panggil 2 kali, kalian nggak nyaut, langsung alfa. Dan saya nggak main-main. Dan terakhir akan saya lihat siapa yang alfanya paling banyak dan itu kemungkinan yang nggak lulus. Saya akan ngasih nilai langsung 60 atau 55. Grace? Iya, Bu. Apa nilai kalori? Nilai kalori itu merupakan panas yang energi yang dilepaskan, Bu, pada suatu proses aliran yang steady, Bu. Gimana?
Jadi nilai kalori itu merupakan suatu energi yang dilepaskan saat terjadi pembakaran dengan aliran yang steady. Kemudian kamu bisa menjelaskan nggak kalau tiap gas atau bahan bakar itu dia mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda? Gimana, Bu? Untuk nilai kalori pembakaran atau nilai kalori bahan bakar itu kan berarti dia tadi kita kan awal sudah membahas masalah nilai kalori itu kan memang bahan bakar itu kan memang ada 3 ya, ada gas, ada liquid, dan ada padat. Kamu bisa menjelaskan nggak kenapa kok dia mempunyai dari masing-masing tipe bahan bakar itu dia mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda. Kalau menurut saya mungkin karena dia punya place point-nya itu, Bu, berbeda-beda, makanya dia punya nilai kalorinya juga berbeda. Jadi kan untuk nilai kalori di sini itu kan memang dia salah satu karakteristik utama bahan bakar ya. Jadi setiap bahan bakar itu dia memang mempunyai nilai kalori yang berbeda, mempunyai karakteristik dan nilai kalori yang berbeda. Seperti yang tadi dari jenis bahan bakar tadi aja kita tahu bahwa ketika dia mempunyai yang paling nilai kalori paling tinggi adalah dia berbentuk fase gas kan. Gas itu mempunyai nilai kalori yang paling tinggi dibanding dengan yang liquid maupun yang padat. Kemudian di sini untuk nilai kalori atau heating value, bahan bakar dapat dinyatakan sebagai jumlah panas yang dihasilkan dari pembakaran yang sempurna setiap satuan bahan bakar. Jadi dia adalah pembakaran atau nilai kalori. Jumlah panas yang dihasilkan. Jumlah panas itu kan berarti semakin panas, berarti dia mempunyai nilai kalori yang semakin tinggi. Biasanya adalah kalau kita dulu waktu zaman SMP atau SMA, salah satu hal yang kita bisa identifikasi ketika kita melihat apakah misalnya kita membakar sesuatu, biasanya kan dari nyala api aja kan kita bisa mengetahui, ternyata kalau nyala api biru itu dia mempunyai panas pembakaran yang lebih tinggi daripada yang merah atau yang lainnya. Dulu kita pernah belajar masalah itu ya. Itu adalah identifikasi mata yang bisa kita gunakan atau kita lihat untuk ketika kita melihat apakah bahan bakar itu mempunyai heating value atau nilai kalori yang tinggi atau enggak. Seperti itu. Kemudian nilai kalori bahan bakar pada padat dan zat cair dinyatakan dalam satuan kilokalori per gram atau BTU per pound bahan bakar. Kemudian untuk gas dinyatakan dalam BTU per feet kubik atau feet pangkat 3 atau kilokalori per meter pangkat 3 pada temperatur dan tekanan tertentu. Kemudian nilai kalori biasanya dinyatakan dalam higher heating value atau lower heating value atau nilai kalori tinggi dan nilai kalori rendah. Itu untuk nilai kalorinya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasi bahan bakar. Jadi tadi kan salah satu spesifikasi tadi kan kita sudah belajar spesifikasi bahan bakar itu ada HHV, kemudian ada unsur karbon, ada hidrogen dan sulfur. Kemudian ada karbon dioksida, kemudian hidrogen akan menyebabkan air dan sulfur menyebabkan sulfur dioksida. Jadi kan tadi kan kita tahu bahwa ketika ketika karbon nanti bereaksi dengan oksigen dia akan menghasilkan CO2 atau CO dan yang lainnya. Kemudian hidrogen dengan O2 akan menghasilkan H2O. Kemudian untuk sulfur dengan O2 menghasilkan sulfur dioksida. Seperti itu. Untuk HV-nya ya. Oke, buat yang tadi hasil pembakaran. Untuk nilai HHV ya, Bu ya. Sebenarnya bukan untuk HHV aja sih. Mau tanya juga buat unsur misalnya nitrogen nih. Kan nanti kan di dalam udara kan pasti ada nitrogennya kan, karena kandungan yang paling besar. Adakah kemungkinan nitrogen tadi bereaksi dari hasil pembakaran terus menjadi apa, Bu? Kalau dari sistem pembakaran nitrogen itu inert, jadi dia tidak akan terbakar.
Maksudnya dia tidak bereaksi dengan apapun kalau di udara loh ya. Makanya kalau kita nanti belajar masalah pembakaran itu kan di udara itu ada O2 dan N2, ya kan? Kalau di reaksi N2 itu akan tetap menjadi N2. Dia tidak akan terjadi apa istilahnya? Tidak akan bereaksi dengan menjadi NO2, itu enggak. Tapi kalau proses itu akan bukan proses itu misalkan akan menjadi N2 ataupun yang lainnya itu sudah menggunakan apa sistem bukan sistem pembakaran biasa, dia harus menggunakan treatment yang lain untuk bisa menghasilkan nitrogen atau yang lain untuk N2 dari udara Java. Jadi nggak bisa dengan sistem dibakar biasa kemudian N2 akan menjadi NO2 atau menjadi apa gitu enggak. Jadi kalau untuk sistem pembakaran biasa ini N2 dia akan inert, gas inert. Gas yang tidak bereaksi. Maaf, Bu. Boleh menyampaikan sedikit. Dapat pernah baca juga, Bu, apa namanya? Kalau misalnya gas nitrogen itu ternyata bisa terkonversi kayak gitu, bisa bereaksi kayak gitu. Dikarenakan suhu dari furnace itu melampaui batasnya kayak gitu. Bisa di atas 800. Nah, itu apakah beneran terjadi, bisa terjadi kayak gitu atau gimana? Tapi kan biasanya kalau walaupun dia nitrogen itu tetap akan bisa bereaksi. Emang ya dia bisa bereaksi, tetapi kan tetap dia pada kondisi yang panas, yang sangat panas, atau dia dengan perlakuan khusus, ya kan? Makanya nitrogen itu kan bisa apa? Nanti bisa menjadi NOx dan yang lainnya kan tetap, tapi dia bukan yang ketika kita membakar dengan kondisi-kondisi yang biasa, kemudian dia akan bereaksi enggak. Tetap kayak pengolahan, butuh pengolahan khusus untuk dia bisa bereaksi. Kalau dia hanya pembakaran biasa seperti pembakaran di furnace dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, dia nggak akan pernah ikut bereaksi. Dia tetap akan menjadi N2 di reaksinya itu. Kecuali kalau dia sudah di treatment, kemungkinan iya. Tapi kan prosesnya tetap dia harus menggunakan apakah dia dengan tekanan berapa, dengan suhu berapa, atau dia membutuhkan katalis apa, atau yang lainnya. Seperti itu. Kalau cuma reaksi-reaksi biasa pembakaran dia nggak akan, dia tetap menjadi N2. Nanti coba baca untuk yang furnace, walaupun dia furnace misalkan di kilang TPPI kah, di kilang Balongan kah, di mana untuk panas pembakarnya itu tetap N2 akan tetap menjadi N2, walaupun setinggi apapun. Kecuali kalau memang dia sudah melampaui batas ya, tapi batasnya itu berapa, dia mencapai tekanan berapa, suhu berapa, kan kita harus kembali ngecek apakah untuk ketika dia akan menjadi atau ketika dia apa berubah menjadi atau bereaksi. Oke, Bu. Seperti itu. Jadi nanti bisa dibaca-baca di beberapa referensi atau beberapa proses pembakaran yang ada di refinery unit itu bisa sebagai referensi. Tapi yang saya tahu sekian kalau ada KKW dari kakak kelas kalian, walaupun dia di furnace dengan suhu berapapun, biasanya tetap panas pembakarannya tetap akan N2-nya akan menjadi gas inert yang dia cuma ya kita ikut aja gitu. Dia nggak akan ikut bereaksi. Kemudian kalian tahu beda HHV sama LHV nggak? Bu Sri biasanya sudah sering sekali. HHV itu apa dan LHV itu apa? Biasanya yang paling kencang kalau ujian yang selalu mengingatkan apa beda HHV sama LHV itu Bu Sri biasanya. Mungkin di pelajarannya Bu Sri ada yang ingat apa itu HHV sama LHV? Izin menjawab. Kalau setahu saya HV itu atau higher heating value itu saat terjadi pembakaran itu kan terbentuk uap air. Nah, uap air dari proses pembakaran itu keluarnya berubah fasa jadi cairan gitu. Nah, sedangkan yang LHV itu dia itu panas pembakaran yang saat pembakaran itu terbentuk uap air, terus keluarnya tuh tetap dalam fasa gas. Nah, di antara HV sama LHV itu, kalau yang saya baca dari e-book itu yang paling rasional tuh yang LHV, Bu. Jadi kayak yang di furnace itu kan bisa kita pakai LHV sama LHV, tapi yang paling rasional tuh LHV karena uap air yang fasa gas yang udah dari pembakaran itu kan keluarnya harusnya dalam fasa gas, jadi nggak bisa
keluar dalam fase cair tanpa bantuan kondensor itu. Jadi itu sih. Ya, apa ya, dia dalam fase uap kan dia. Iya, kalau fase LHV. gas. Kalau Fase gas. itu mungkin ya, mungkin kalian nanti apalagi yang kalian nanti di mana, di kalian KKW atau desain itu di furnace, itu nanti itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji tentang LHV sama LHV. Kemudian di perhitungan kalian menggunakan yang mana, itu biasanya yang paling sering akan ditanyakan di situ. Biasanya pengujinya akan banyak bertanya masalah HV, LHV, kenapa kamu penghitungan seperti itu, apa bedanya dengan yang lainnya. Itu mungkin kalian lebih banyak belajar untuk yang ini. Maksudnya terutama untuk kalian-kalian yang mungkin nanti akan mengambil judul-judul KKW tentang furnace, pembakaran, dan yang lainnya. Oke? Mau tanya Bu, terkait dengan LHV dan HHV. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke misalkan contoh pengukuran kalori kan salah satunya bom kalorimeter kan Bu ya. Nah, nilai yang didapat dari bom kalorimeter itu apakah nilai HHV atau LHV? Kalau dia, berarti kan kalau HHV kan dia dalam fase apa? HHV tadi kan dia dalam fase cair ya? Kalau HHV ya dia terikutkan juga tadi panas laten yang seperti Hafiz bilang. Kalau LHV dia cuma gas. Kalau menurutku di bom itu harusnya LHV ya, karena di situ nggak ada apa-apa kan, dia cuma pemanasan terus kemudian dia mengeluarkan uap kan kalau di bom kalori, ya nggak? Kalau menurut saya sih, tapi mungkin harus tetap dicek lagi untuk standar ASTM-nya seperti apa. Tapi kalau saya sih menurut saya di LHV-nya, kalau saya. Tapi untuk memastikan tetap harus dicek ya. Pengecekan ulang. Maksudnya kan biasanya kan tetap ada standar-standar yang berbeda atau ada mungkin di situ dia spesifikasi dari peralatannya ya mungkin ya. Itu harus dicek ulang, Pak. Apakah nanti termasuk juga untuk tipe dari bomnya itu seperti apa, itu juga harus diulang dicek untuk itunya. Oke, bentar. Oke, terima kasih Bu. Oke, kemudian untuk spesifikasi bahan bakar yang lain, yaitu kemudian kandungan air. Tadi kan juga air itu kan tergantung ya dimanapun. Kandungan air dalam bahan bakar menyebabkan penurunan mutu bahan bakar. Jadi kan kandungan air sebagai bahan bakar, makanya kan kenapa juga salah satunya itu gas itu dia menjadi yang terbaik. Itu salah satunya adalah memang dia tidak akan terlalu banyak kandungan air yang di dalamnya. Nanti ketika kalian belajar masalah pembakaran itu kan juga kalian biasanya akan belajar masalah udara berlebih ya. Udara berlebih kan ketika kita mereaksikan ada segitiga api. Segitiga api kita asumsinya sudahlah kita nggak ada air dan yang lainnya. Tapi ketika nanti ada segitiga api, berarti ada bahan bakar, kemudian ada oksigen, kemudian ada panas, kan tetap yang kita harapkan adalah C dan H itu bisa, atau CH, misalkan CH4 lah. CH4 itu bisa terbakar sempurna. Terbakar sempurnanya apa? Biasanya kan kita dengan perbandingan kalau mol kan CH4 plus O2 kemudian menjadi CO2 dan H2O. Kemudian berapa banyak C yang dibutuhkan, CH4 yang dibutuhkan, kemudian berapa banyak O2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Sehingga kita di situ tidak terjadi atau tidak ada kalau biasanya kan kalau keluar kekurangan O, otomatis kan pembakarannya tidak akan terjadi pembakaran secara sempurna ya. Kalau O-nya kurang berarti akan menjadi CO plus CO2 atau H2O atau CO plus H2O. Makanya kenapa kemudian di situ juga kita akan menambahkan udara berlebih. Udara berlebih ditambahkan kenapa? Supaya nanti diharapkan pembakarannya itu ada pembakaran yang sempurna, tidak ada CO2 yang terbentuk. Tetapi kita juga tidak bisa ketika kita bilang udara berlebih gitu, kemudian terus kita berpikir bahwa kita bisa menambahkan sebanyak-banyaknya. Tapi kan tetap akan ada batas, karena udara maupun
udara yang kita tambahkan jika terlalu banyak, otomatis dia akan apa? Akan kan U2 yang berlebih kan berarti kan dia juga mampu menurunkan panas pembakaran, sehingga panas yang dihasilkan seharusnya optimal, dia juga akan menjadi turun. Itu juga menjadi salah satu hal yang harus concern atau hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ini di sini untuk kandungan air. Kandungan air di sini akan menyebabkan beberapa hal, yaitu menurunkan nilai bakar otomatis ya, karena kan contoh paling gampang lah kalau kalian bingung membayangkan itu antara kayu yang dia masih basah dengan kayu yang kering. Itu kan hal yang paling simpel yang bisa kalian bandingkan untuk masalah kandungan air. Otomatis kan kalau kayu yang kering kalian bisa membakar lebih cepat, kemudian panasnya akan lebih banyak, dan dia juga tidak akan menyebabkan banyak jelaga. Tetapi ketika airnya basah, sudah dia panasnya tidak terlalu banyak, kemudian jelaganya juga banyak, kemudian juga dia tidak terjadi pembakaran secara sempurna. Itu adalah contoh simpel yang bisa kalian ambil ketika nanti kenapa sih kandungan air itu mempengaruhi. Jadi contoh-contoh sederhana kalau kalian tidak bisa membandingkan atau mengambil contoh yang susah, kalian bisa mengambil contoh-contoh di lingkungan kalian. Kemudian selain menurunkan nilai bakar dan memerlukan jumlah panas untuk penguapan, dia juga menurunkan titik nyala otomatis ya. Jadi kalian bayangkan aja ketika kayu basah itu akan kalian nyalakan, itu akan lebih susah dibanding dengan kayu kering. Kemudian memperlambat proses pembakaran dan menambah volume gas buang. Karena otomatis ketika pembakaran tidak sempurna, yang terjadi adalah akan menyebabkan CO2 sehingga gas buangnya akan semakin banyak. Kemudian apa yang terjadi ketika kandungan airnya itu terlalu tinggi? Yang pertama yaitu otomatis efisiensi heaternya juga akan berkurang. Seharusnya heater atau pemanas atau furnace atau burner harusnya bisa mencapai efisiensi 90%, karena akibat terlalu banyak kandungan air, otomatis efisiensinya akan turun, tidak bisa mencapai 90%. Kemudian juga karena adanya air, otomatis kan akan menyebabkan jelaga, akan menyebabkan apa? Tahu jelaga kan ya? Nanti saya bilang jelaga-jelaga, terus kalian nggak tahu jelaga itu apa? Tahu nggak jelaga? Tahu, Bu. Tahu. Biasanya hitam-hitam itu ya kalau di yang nggak kebakar. Ya, yang nggak kebakar. Itu jelaga. Kemudian karena adanya jelaga, otomatis kalian di situ juga akan meningkatkan atau meningkatkan apa? Atau menyebabkan biayanya akan bertambah otomatis kan, karena kalian harus membersihkan jelaganya dan yang lainnya. Kemudian menambah biaya transportasi, merusak saluran bahan bakar cair atau fuel line dan ruang bakar. Itu salah satunya juga akan menyebabkan apa? Biasanya kalau ada terlalu banyak air itu kan juga akan menyebabkan kerak ya ketika dibakar. Itu salah satunya. Oke, mungkin kita break ya. Kayaknya sudah sholat asar. Sholat asar dulu, kayaknya nanti kan sampai 4:30. Mau berapa menit? 10 atau 15? Untuk sholat asar dulu. Berapa lama, Dava? Mungkin kasih waktu 20 menit. 20? Berarti sampai 3:30 ya? Iya, biar apa namanya, bulatnya 3:30. Kenapa? Ya, maksudnya biar dibulatkan 3:30 maksudnya. Oke, saya pause. Kalau nggak saya matikan, nanti kita ketemu lagi 3:30 ya. Oke, baik, Bu. Oke, selanjutnya yaitu viskositas. Ada yang bisa menjelaskan viskositas itu apa sih? Kalau kalian biasanya menguji BBM di produk migas, itu kan salah satunya adalah menguji viskositas. Apa itu viskositas? Apa itu viskositas? Yang apa itu namanya? Asletnya produk migas siapa di sini? Adiati, Bu.
Hati-hati silakan dijawab apa itu viskositas. Yang itu, yang Aslab harusnya kan sudah hafal tuh. Kan bukan Aslab produk migas loh, Bu. Gimana? Tadi, Bu? Sudah. Hati-hati silakan. Viskositas itu Bu, untuk mengukur kekentalan suatu fluida dalam suatu aliran. Kamu di sebelah sama temenmu yang buka mic ya? Iya, Bu. Kenapa? Mantul lah, Bu, suaranya. Soalnya kamu feedback masuk dari mic temenmu pasti. Maksudnya temenmu yang dimatikan, bukan kamu, bukan micmu. Tes. Oke. Viskositas ini untuk mengukur kekentalan dari suatu fluida yang mengalir pada suatu pipa, Bu. Pipa? Ya. Oke. Kamu asistennya labnya produk migas? Di saya Macflu, Bu. Jadi kamu tadi dijebak sama si Hanif ya? Iya, dijebak. Kalau yang di Macflu juga ada viskositas, Bu. Oke, jadi kan untuk viskositas itu adalah merupakan sifat bahan bakar atau fuel oil yang sangat penting, yaitu memungkinkan bahan bakar tersebut dapat dipompa atau tidak, yaitu flammable dan mudah dinyalakan atau tidak, yaitu flammable. Seperti itu kan, makanya kan viskositas, makanya kalau kita lihat viskositas dari masing-masing bahan bakar itu kan berbeda, antara misalkan diesel solar, kemudian dengan viskositas yang lain kan dia berbeda. Kemudian kan kalau di lab minyak bumi kan juga kalian menggunakan pipa kapilernya kan juga berbeda juga atau masing-masing dari masing-masing BBM atau fuelmu itu. Kemudian untuk menjaga viskositas tersebut dengan cara mengkondisikan temperatur tangki fuel oil tetap terjaga dengan koil pemanas dan menjaga temperatur supply yaitu antara 100 sampai 110 derajat Celcius menggunakan heat exchanger dengan media pemanas steam. Ini adalah untuk yang untuk viskositas untuk bahan bakar cair ya, otomatis ya. Dimana di situ diharapkan supaya tetap tidak akan terjadi pengumpalan atau yang lainnya, atau juga salah satunya fungsinya adalah supaya ketika dia dipompakan itu dia sudah siap untuk dipompakan sebagai bahan bakar pada burnernya atau furnace-nya. Kemudian spesifikasi yang lain yaitu flash point atau titik nyala. Yang lainnya bisa menjelaskan apa itu flash point? Flash point apa? Yang asisten lab siapa? Hanif mungkin. Hanif. Hafif, Bu. Siapa? Hafif Aulia. Hafif, ayo Hafif. Pokoknya aku percaya sama Hanif kok, karena kan nih kamu komplain sama Hanif ya. Hanif Nuri Sandi bahaya. Iya memang, Hanif agak bahaya. Kalau flashpoint itu ya, kalau flashpoint itu ya itu Bu, temperatur terendah di mana suatu hidrokarbon itu cukup menguap, uap yang terbentuk itu cukup untuk menyalakan suatu kayak api itu, dan itu hanya sejenak gitu. Kalau lebih dari itu dinamakan point gitu. Sudah paham lah. Untuk BBM seharusnya ini hanya sekedar review aja. Kalian kan sudah paham sekali. Titik nyala adalah temperatur terendah di mana uap-uap yang terbentuk dari suatu bahan bakar dapat dibakar apabila diberi sumber panas tanpa bahan tersebut sendiri terbakar. Itu namanya flash point atau terbakarnya sesaat. Kemudian sifat yang lainnya titik bakar. Tadi apa? Flash point. Flash point tadi yang sesaat. Kalau titik bakarnya? Kalau yang flash hanya sesaat. Kemudian kalau yang untuk titik bakar berarti dia? Fire point, Bu.
terus-menerus. Lebih lama. Kenapa? Yuk. Kalau titik bakar itu yang lebih lama itu, Bu. Kalau yang flash point lebih cepat. Atau yang awal. Flash point kan biasanya kan setelah flash point kemudian titik bakar gitu kan? Setelah terjadi terjadi flash point kemudian ada terjadi titik bakar. Sebentar Bu, Woro telepon. Sebentar ya. Oke, kemudian untuk auto ignition temperature, itu apa itu? Pernah dengar nggak itu? Apabila campuran bahan bakar dimasukkan ke dalam ruang bakar dan secara bertahap dipanasi, maka akan terbakar dengan sendirinya pada suhu tertentu. Suhu ini disebut self-ignition temperature atau titik sulut. Kemudian, titik sulut adalah suhu terendah di mana bahan dapat terbakar dengan sendirinya. Biasanya temperatur operasi lebih rendah dari titik sulut suatu bahan yang mudah terbakar. Tuh. Jadi di mana dia ketika titik terendahnya dia disebut dengan auto ignition temperature di situ. Sebentar ya. Bu Gora mau WA untuk itu sebentar. Oke, sampai di sini jelas ya. Kita lanjut untuk spesifikasi bahan bakar yang lainnya. Di sini adalah untuk yang auto ignition sama flash point-nya dari metan sampai etanol. Dari metan sampai etanol. Kalau untuk flash point metan minus 88, etan minus 35 sampai etanol 12. Kemudian autonya 53, 47 sampai dengan 365 derajat Celcius. Oke. Ini hanya sekedar diketahui ya, nanti kalau memang butuh data nanti saya kirim ke Dava. Kemudian untuk spesifikasi bahan bakar itu ada faktor karakteristiknya, yaitu faktor karakteristik ini memberikan petunjuk tentang watak dan sifat-sifat thermal fraksi minyak bumi. Kemudian di samping itu juga menyatakan perbedaan sifat parafinitas hidrokarbon secara kuantitatif atau indeks parafinitas minyak bumi mentah. Jadi kan tetap ya parafinitas itu berarti nilai parafinnya. Jadi di situ juga nanti akan ada faktor karakteristiknya di sini. Kemudian pembakaran merupakan reaksi. Kita akan belajar, kita akan mulai untuk tadi kan kita sudah masalah apa? Kita sudah membahas tentang bahan bakarnya. Kemudian kita di sini lanjut untuk proses pembakarannya. Tadi bahan bakarnya kita sudah karakteristiknya seperti apa, kemudian flash point-nya seperti apa, dan yang lainnya kita sekarang untuk pendahuluan tentang pembakaran. Pembakaran merupakan reaksi kimia yang bersifat eksotermis dari unsur-unsur yang ada di dalam bahan bakar dengan oksigen serta menghasilkan panas. Itu adalah pembakaran. Jadi untuk pembakaran itu memang dia sifat eksotermis, kemudian dia ada, kalau yang saya sebut tadi kan memang ada titik segitiga api tadi, ada bahan bakar, udara, dan sumber apinya. Kemudian terdapat dua istilah pembakaran yang berhubungan dengan udara ekses, yaitu yang pertama neutral combustion, yaitu merupakan pembakaran tanpa ekses atau defisit udara dan tanpa bahan bakar yang tidak terbakar. Itu yang disebut neutral combustion. Kemudian untuk oxidizing combustion, yaitu pembakaran yang menggunakan ekses udara. Kalau neutral combustion itu berarti kan ya sudah, kita kalau memang pembakaran seperti di mana di tungku biasa di rumah itu kan berarti neutral combustion ya, dia di situ ya sudah udaranya di situ ya wis gitu. Kalau oxidizing berarti kita ada penambahan udara berlebih di dalamnya. Kalau misalkan dalam tungku otomatis ya udah, kalau dalam tungku kan berarti udaranya nanti akan dialirkan, kemudian berapa sih misalkan dia harusnya butuh berapa pon, kemudian
dia akan ditambah berapa persen. Seperti itu. Betul. Mm-mm. Berarti netral combustion ini dia tanpa excess air dan juga pembakarannya sempurna gitu ya, Pak? Mm-mm. Berarti paling ideal banget gitu maksudnya. Mm-mm. Dia memang kondisi ideal. Kondisi ideal kan biasanya kan kalau memang kondisi ideal kan, tapi gini loh, kalau kita bilang kondisi ideal itu kan tetap sebenarnya nggak ada sesuatu yang ideal ya. Walaupun kalian istilahnya seperti kalau termodinamik itu PVNRT itu kondisi ideal juga kan ya? Iya, pasangan gas ideal. Gas ideal, kondisi ideal itu kan memang sesuatu yang sebenarnya secara itu kan tetap nggak ada. Tidak akan pernah ada sesuatu kondisi itu ideal. Pasti akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi di situ. Kalau di sini untuk yang pembakaran, untuk yang netral combustion ini, dia dianggapnya adalah udaranya ya sudah pas. Kemudian di situ juga tidak ada pembakaran, panas pembakaran, tidak ada sisa excess air-nya. Berarti misalkan 1 + 2 sama dengan 1 + 1 sama dengan 2. Atau misalkan CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Memang diharuskan itu dengan asumsi di situ tidak ada penambahan apa-apa. Tapi kan kembali ketika kita nanti untuk memastikan segala sesuatunya pembakaran itu terjadi sempurna, kita kan nggak bisa meyakinkan bahwa dengan segitu memang pembakaran itu terjadi sempurna. Tapi ketika nanti kita ada SSR, diharapkan kan kelebihan udara itu adalah memang bisa membakar sempurna, tetapi sisanya tidak terlalu banyak yang akan dapat menyebabkan penurunan panas pada pembakaran tersebut. Itu. Kalau yang netral combustion itu mungkin yang kayak kita di rumah gitu ya. Sebenarnya kan kalau di rumah itu lebih ke banyak excess air-nya nggak sih? Iya kan? Karena kita udara, kalau kita masak gitu kan pasti excess air-nya kan lebih banyak, ya nggak? Karena udara di mana-mana itu ya sudah dia ikut terbakar di situ. Harusnya kan dia excess air-nya lebih unlimited kalau pembakaran itu. Tapi di situ kan memang terjadi pembakaran sempurna karena kan memang udaranya berlebih. Seperti itu. Oke, gitu ya kan ya. Kemudian untuk tiga elemen ya sudah 3 elemen yang biasanya yang kita sebut segitiga api itu ya sudah saya sebut tadi, bahan bakar, udara, sama sumber api. Kemudian untuk reaksi pembakaran kan tetap ya fuel tambah oksigen menjadi fuel gas plus panas. Maksudnya fuel gas di sini ya H2O, CO2, CO ataupun H2O dan panas yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya untuk memperoleh reaksi pembakaran yang baik di sini perbandingan tertentu antara bahan bakar dengan udara. Kalau kalian ada CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O, berarti di situ kan kalian bisa membandingkan berapa pon yang dibutuhkan oleh fuel, kemudian O2-mu berapa, kemudian CO2-mu berapa, kemudian H2O-mu berapa. Nanti kan kita bisa menghitung dari reaksinya. Kemudian pencampuran yang baik antara bahan bakar dengan udara, selain dibandingkan dengan baik, berarti kan pencampurannya juga harus dengan baik, ya kan? Supaya apa? Supaya memang ketika ada, kalau gas sama gas itu kan memang lebih gampang ya, karena sifat gas, kemudian udara juga gas, itu kan sifat bercampurnya kan akan lebih gampang. Tapi kan akan berbeda ketika dia dalam fase liquid atau dalam fase padat. Di situ berarti selain perbandingan yang cukup, kita juga harus memastikan bahwa antara liquid dan gas itu juga bisa tercampur, sehingga pembakarannya juga bisa terjadi secara sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu permulaan dan kelangsungan penyalaan campuran. Jadi yang harus kita bisa memastikan bahwa memang selama pembakaran itu terjadi nyala yang memang nyala kontinus, nggak mati nyala gitu. Begitu. Kalau mungkin kalian membayangkan natural, makanya ketika kita menggunakan liquid itu kan biasanya diatomizing dulu kan, dipastikan bahwa memang liquid itu tidak yang diatomizing supaya dia memang ketika disemprot dia memang sudah dalam kondisi yang siap untuk terbakar. Seperti itu. Makanya kalau yang liquid biasanya tetap akan ada peralatan tambahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut.
Kita lanjut untuk yang syarat-syarat pembakaran. Syarat pembakaran yang pertama yaitu dia harus berada pada explosion limit. Ada yang bisa menjelaskan apa itu explosion limit? Ada yang mungkin bisa membantu menjelaskan apa itu explosion limit. Salah satu, salah dua mungkin. Explosion limit itu apa sih? Gitu. Kita mencoba menjawab. Explosion limit itu adalah batas di mana komposisi campuran berada dalam campuran yang dapat terbakar. Itu dibilang explosion limit. Jadi ketika campuran dapat berada pada kondisi apa yang dapat dibakar, dia pada kondisi explosion limit. Kemudian untuk explosion limit ini akan ada dibagi menjadi dua, yaitu dari upper explosion limit dan lower explosion limit. Kemudian yang untuk upper, batas atas dari explosion limit di mana perbandingan tertinggi bahan bakar dan oksigen yang masih dapat terbakar. Di mana di sini ada melebihi batas ini campuran tersebut terlalu kaya bahan bakar. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada campuran antara campuran kalau dia upper itu kalau memang batas atas ya di mana perbandingan tertinggi bahan bakar dan oksigen. Ketika dia melebihi batas ini, batas upper, dia di situ berarti terlalu banyak bahan bakarnya, berarti dia kekurangan oksigen atau kekurangan oksigen. Kemudian kalau lower explosion limit berarti dia di sini kekurangan terlalu banyak oksigen ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya di sini untuk yang explosion limit. Jadi kalau upper dia lebih dari upper berarti dia kebanyakan bahan bakar. Kemudian kalau lower dia berarti kekurangan bahan bakar. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ada energi penyalaan atau ignition energy, yaitu campuran bahan bakar harus dapat dinyalakan. Memulai reaksi pembakaran diperlukan energi penyalaan. Jika panas yang dibutuhkan kecil, maka percikan api dari busi sudah cukup. Sedangkan jika panas yang dibutuhkan besar, karena bahan bakar harus diuapkan menggunakan nyala api, diperlukan. Tuh, jadi kan percikan awalnya itu bisa pakai busi biasa kecil atau dia harus menggunakan api. Oke. Bisa dipahami ya sampai di sini ya untuk syarat pembakarannya. Kemudian di sini selanjutnya adalah tersedia 3 elemen dasar pembakaran yaitu oksigen, bahan bakar, dan suhu dalam jumlah yang cukup. Ya sudahlah, itu memang kalau namanya pembakaran pasti akan ada 3 unsur itu memang yang harus tetap diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu pembakaran dikatakan sempurna bila campuran bahan bakar dan oksigen mempunyai perbandingan yang tepat sehingga tidak diperoleh sisa. Yang tadi dibilang apa, Mbak Niken? Sebelumnya tadi netral combustion, ya kan? Berarti di situ ada harapannya ya sudah antara bahan bakar dan oksigen itu memang dia reaksinya memang benar-benar perbandingannya sempurna. Kemudian untuk bila oksigen terlalu banyak dikatakan campuran lain atau pembakaran ini menghasilkan api oksidasi. Karena oksigennya terlalu banyak berarti ekses udaranya terlalu banyak. Kemudian bila bahan bakar terlalu banyak atau tidak cukup oksigen dikatakan campuran rich atau kaya. Di mana pembakaran ini menghasilkan api reduksi. Api reduksi ditandai
oleh lidah api panjang, kadang-kadang sampai terlihat berasap. Itu kalau menunjukkan dia tidak terlalu banyak, oksigennya kurang. Atau di sini juga dinyatakan sebagai pembakaran tidak sempurna. Mungkin kalau di itu ya, kalau apa itu lidah apinya itu terlalu tinggi, itu menandakan dia pembakarannya tidak sempurna. Oke, di sini ada reaksi pembakaran. Nanti saya kasih waktu untuk menjelaskan salah satunya. Dari sini ada carbon combustion, ada hydrogen combustion, ada sulfur combustion. Jadi pembakaran karbon, pembakaran hidrogen, dan pembakaran sulfur. Dari mana dapat nilai 3,75 untuk nitrogennya. Saya kasih waktu 10 menit untuk nanti salah satu menjelaskan. Mungkin bisa dicoba di searching di Google untuk carbon combustion itu seperti apa, untuk hydrogen combustion seperti apa.
Ada yang sudah selesai atau ada yang bisa menjelaskan? Ada yang sudah? Kalau belum, bisa digunakan untuk tugas, nanti dikumpulkan untuk mendapatkan nilai-nilai ini, untuk reaksi pembakaran. Mungkin seharusnya siapa? Mas Hanif? Mas Hanif ya? Yang tadi KKW-nya pembakaran. Mas Hanif apa Mas Hafif apa Mas siapa? Saya ini itu ya Bu, yang untuk jawab ini reaksi kimia pembakaran ini apa? Kalau yang dari saya searching itu, kenapa kok ditambahkan sekitar 3,75 nitrogen itu karena oksigen yang diambil itu berasal dari udara gitu Bu. Jadi di banyak industri saat dia itu mengambil oksigen dari udara itu pasti ada terikut sekitar 3,71 sampai 3,75 nitrogen. Dan nitrogen itu nggak ikut terbakar jika temperaturnya itu nggak terlalu tinggi. Kalau temperaturnya terlalu tinggi itu bakal menyebabkan suatu nitrogen dioksida, nitrogen oxide gitu. Dan itu bakal jadi biasanya ya. Iya. Itu sih Bu, kalau dari yang saya baca. Oke. Ini dibikin tugas saja ya untuk reaksi pembakaran ini. Jadi kalian cari untuk reaksi pembakaran pada karbon, kemudian pada hidrogen dan sulfur. Saja ya, nanti untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Jadi kenapa dijelaskan kenapa kok 3,75, kemudian reaksinya kenapa dia mendapatkan nilai 14,100 BTU per pound dan sebagainya. Jadi untuk menambah wawasan. Jadi intinya kan tetap ketika di sini kan yang pertama harus kalian lakukan adalah stoikiometrinya ya. Penyetaraan reaksinya dulu seperti apa. Banyak kok reaksi-reaksi pembakaran yang bisa kalian ambil untuk sebagai referensi di situ. Ya.
supaya nanti itu sebelum nanti kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nanti habis ini tak kirim untuk file PPT-nya. Jadi nanti kalian bisa belajar. Ada pertanyaan nggak? Mungkin juga ada nilainya nggak 14.100 misal untuk carbon combustion, atau hidrogen combustionnya nggak 51.600, tapi di situ nanti nilainya berapa, nanti bisa kalian untuk hasil pembakarannya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada nanti bisa dihitung. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk belajar. Ini butuh foto, tag picture kah atau enggak? Deva menghilang kah? Oke, saya bantu. Silakan dibuka videonya. Kasihkan ke Deva nanti. Oke, mulai ya untuk page pertama 1, 2, 3. Oke, untuk page kedua 1, 2, 3. Oke, selamat sore, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Akhirnya, assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.